Di video kali ini saya akan share gimana sih caranya untuk membuat tampilan website bio-link atau ala-ala Linktree kayak gini. Yang dimana di bagian atas di sini ada biodata singkat kita, habis itu ada icon social media, terus di bagian bawah di sini ada beberapa tombol, selanjutnya ada list video, dan yang terakhir di sini adalah the setup. Nah, tampilan kayak gini menurut saya cocok jika kalian adalah seorang influencer, misalkan YouTuber gitu ya. Nah, jadi nanti ini bisa kalian pakai sebagai tempat buat ngepromosiin video kalian. Atau ini juga nanti masih bisa kita kustomisasi lagi, misalnya buat tempat naruh portfolio hasil kerja kita gitu ya. Atau mungkin jika semisal kalian seorang Shopee affiliate atau mungkin TikTok affiliate, nah ini nanti tampilannya bisa kita ubah sebagai tempat buat naruh list produk itu yang kita promosikan. Nah, untuk pembuatan website kali ini di sini kita bikinnya tanpa coding sama sekali gitu ya. Jadi buat kalian yang baru belajar bikin website atau mungkin buat kalian yang tidak paham coding sama sekali, ya kalian gak usah khawatir karena untuk video tutorial kali ini kita bikinnya memang tanpa coding. Nah, karena di sini kita temanya tanpa coding, jadi untuk websitenya di sini kita nanti bikinnya yaitu adalah menggunakan WordPress plus tambahan plugin yaitu adalah Elementor. Nah, tapi sebelum kita masuk ke proses pembuatan website, di sini ada beberapa hal dulu yang mesti kalian persiapin kalau misal kalian pengen membuat website. Nah, apa aja? Yang pertama yaitu adalah kalian mesti punya atau kalian pasti persiapin yaitu adalah domain. Nah, apa sih domain itu? Jadi domain itu adalah alamat website kalian. Contohnya misalkan kayak google.com, facebook.com, youtube.com, atau mungkin banktutorial.com. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh domain. Selanjutnya kalian mesti persiapkan juga yaitu adalah hosting. Hosting itu apa sih? Hosting itu bisa dibilang rumah ya atau tempat buat naruh file website kita nanti gitu. Nah, jadi di sini kita mesti persiapin dua hal yaitu adalah domain dan hosting. Dimana sih kita bisa dapetin domain dan hosting ini? Nah, domain dan hosting ini itu nanti kalian bisa dapetin di penyedia domain dan hosting tentunya. Nah, salah satu rekomendasi saya itu nanti kalian bisa dapetin di Niaga Hoster. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan Niaga Hoster? Ya karena Niaga Hoster ini adalah salah satu penyedia hosting dan domain terbaik yang ada di Indonesia. Terbaik di sini tidak hanya terbaik dari sisi layanan, tapi juga terbaik dari sisi kualitas. Jadi nih untuk hosting ya atau server di Niaga Hoster itu mereka sudah menggunakan tier 4 ya, alias tingkatan paling tinggi dari sebuah server. Jadi di tier 4 ini itu dia memang jarang banget down dan jarang banget gangguan. Jadi website kita itu bakalan tetap online. Terus dari sisi layanan di Niaga Hoster juga menurut saya bagus banget. Jadi customer service-nya itu selalu aktif ya 24 jam. Jadi jika misal kita mengalami gangguan ya website kita, itu nanti kita bisa tanyain aja kapanpun gitu. Dan mereka nanti bakalan ngebantu ngasih solusi buat permasalahan kita tadi. Terus dari sisi keamanan, hosting di Niaga Hoster juga sudah terintegrasi atau sudah include dengan Immunify 360. Nah, jadi Immunify 360 itu bisa dibilang adalah antivirus gitu ya buat website kita. Nah, jadi dengan adanya Immunify 360 ini, setidaknya website kita itu lebih aman dari gangguan hacker misalnya. Terus dari segi biaya langganan menurut saya juga terjangkau dan bahkan Niaga Hoster juga sering banget tuh ngadain diskon besar-besaran bahkan hingga 75%. Nah, jadi di video tutorial kali ini untuk hosting dan domain kita nanti akan pakai dari Niaga Hoster gitu. Oke, jadi langsung aja saya akan nunjukin gimana sih caranya jika misal kalian pengen dapetin domain dan hosting di Niaga Hoster ini. Caranya itu gampang banget. Yang pertama, kalian bisa kunjung aja melalui link yang sudah saya tulisin di deskripsi video kali ini, biar nanti kalian bisa dapetin diskon hingga 75%. Kalau kalian sudah masuk dalam websitenya, ini nanti kalian geser aja nih ke bagian bawah, dan di sini nanti kalian bakalan lihat ini ada beberapa pilihan paketan hosting yang bisa kita beli. Untuk kebutuhan website bio-link menurut saya untuk paketan bayi sebenarnya sudah cukup ya. Cuman nih untuk paketan bayi di sini dia belum dapat gratis domain gitu ya. Nah, biar kita bisa dapat gratis domain, saran saya sih nanti kalian bisa langsung ambil yang minimal yang pelajar gitu ya. Dan yang kedua juga untuk paketan pelajar dan ke atasnya ini pastinya kecepatan website kita jauh lebih cepat dibandingkan yang paketan yang baik. So, sebagai contoh di sini kita akan ambil yang pelajar. Jadi kita klik aja nih pilih paket. Habis itu di halaman berikutnya ini kalian bisa geser ke bagian nomor 2. Nah, di bagian nomor 2 ini kalian bisa tentuin nih berapa lama nanti kalian pengen langganan hosting di Niaga Hoster ini. Sebagai contoh misalkan kita pilih yang 1 tahun. Habis itu nih kita masuk ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita bisa masukin domain yang kita inginkan. Contoh misalkan kalau udah kita langsung cek domainnya dulu. Nah, kalau misal domainnya ada tanda checklist kayak gini, itu berarti domainnya bisa kita ambil ya atau kita bisa beli. Cuman nanti kalau misal nih tandanya tanda silang, nah itu berarti domain yang kalian masukin itu sudah ada yang punya gitu ya. Jadi nanti mau gak mau nanti kalian mesti cari domain yang lain gitu. Nah, karena ini udah checklist artinya bisa kita ambil. Jadi langsung aja kita klik tambahkan ke cart nih biar kita bisa ngambil domainnya ini. Nah, di halaman metode pembayaran, nah di sini kan tadi nih bagian kode kupon. Ini kalian bisa masukin kode kuponnya adalah
Bang Tutorial 10 nih. Nah, biar nanti kalian bisa dapetin diskon tambahan lagi sebesar 10%. Kalau udah masukin kode kupon, ya selanjutnya tinggal kalian pilih aja metode pembayaran yang kalian inginkan. Kalau semisal sudah kalian pilih, misalnya nih saya pilih BNI, habis itu langsung aja kita klik masuk untuk checkout. Nah, karena sebelumnya kan di sini kita belum punya akun gitu ya, belum punya akunnya Ghoster. Jadi saat checkout kita disuruh bikin akun dulu nih di bagian register. Nah, tinggal kalian masukin aja biodata kalian. Nah, kalau misal kalian sudah melakukan pembayaran, nanti kalian tinggal tunggu aja email konfirmasi gitu ya dari Nia Ghoster, dan contoh emailnya sih nanti tampilannya kurang lebih kayak gini. Yang dimana di sini dia ngasih tahu bahwa hosting dan domain yang kita beli tadi itu sudah bisa kita pakai. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk menggunakan hosting dan domain kita tadi? Caranya itu gampang banget. Jadi nanti kalian bisa masuk aja nih ke halaman Nia Ghoster tadi. Habis itu di sini kita login dulu pakai akun kita. Ini untuk login, kalian bisa klik aja tombol login yang di kanan atas, pilih metode loginnya. Kalau sudah berhasil login, maka di sini kita sudah masuk ya di halaman akun dari Niaga Hoster kita. Yang dimana di halaman akun ini kita bisa melihat yang pertama ini adalah hosting yang kita beli. Dan yang di bawah ini adalah domain yang kita beli tadi. Nah, selanjutnya saya akan tunjukin gimana sih caranya untuk instalasi website atau instalasi WordPress di hosting kita ini. Caranya itu gampang banget, jadi nanti kita klik aja nih kelola layanan yang di bagian cPanel. Ini kan ada cPanel, klik aja kelola layanan. Geser aja ke bagian bawah. Nah, di sini nanti ada bagian install dan kelola WordPress. So, jadi di sini kita klik aja install WordPress buat instalasi WordPress di hosting kita tadi. Di bagian paling atas, di sini kita pilih domain yang kita beli, dan di bagian selanjutnya ini kalian bisa kosongin. Habis itu yang di bagian bawah, ini kalian masukin nih judul website kalian, misalnya nih. Terus jangan lupa kalian masukin juga deskripsi website kalian nanti. Kalau udah, kita klik lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh bikin akun admin gitu ya buat WordPress kita nanti. So, jadi silakan kalian masukin aja username dan password yang kalian inginkan. Kalau sudah kita klik lanjut, dan di halaman selanjutnya ini kita bisa klik lanjutkan lagi. Habis itu langsung aja kalian klik buat website WordPress. So, di sini tinggal tunggu aja nih proses instalasi WordPress-nya sampai selesai. Kalau misal muncul tampilan seperti ini, berarti di sini WordPress kita ya sudah selesai diinstal. Buat memastikannya, di sini kita bisa kunjungi aja nih halaman website kita tadi. Jadi kita bisa masukin aja domain kita. Nah, nanti dia bakalan muncul tampil kayak gini nih. Nah, kalau misal tampilan website kalian sudah kayak gini, itu berarti di sini untuk instalasi WordPress-nya itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan tunjukin gimana sih caranya untuk mengelola atau mengkustomisasi tampilan halaman website kita ini. So, caranya di sini kita login dulu ke halaman admin dari website kita. Cara loginnya gimana? Caranya itu gampang banget. Jadi nih di bagian belakang dari domain kalian itu kalian tambahin tulisannya itu adalah wifi admin kayak gini. Nah, nanti dia bakalan masuk ke halaman login admin, dan di sini tinggal kalian masukin aja username dan password admin yang sebelumnya telah kalian bikin. Nah, kalau sudah berhasil login, jadi untuk tampilan halaman admin dari WordPress ya atau website kita itu tampilannya sih kurang lebih kayak gini. Nah, langkah berikutnya di sini saya akan tunjukin gimana sih caranya instalasi plugin ya atau aplikasi tambahan istilahnya, yaitu adalah Elementor. Nah, untuk Elementornya sendiri di sini saya akan kasih dua opsi nih buat kalian. Yang pertama, kalian bisa pakai Elementor yang versi berbayar ya atau yang officialnya. Untuk harganya sendiri itu sekitar $59 ya untuk langganan selama 1 tahun, kurang lebih sekitar 800 atau 900 ribuan gitu. Yang kedua, kalau misal kalian belum ada budget gitu ya buat langganan Elementor yang versi berbayar ini, di sini kita nanti bisa pakai Elementor yang versi gratis, namanya adalah Pro Elements gitu. Cuman kekurangannya kalau Elementor yang versi gratis ini, dia yang pertama ini update-nya lambat gitu ya. Jadi dia masih pakai 3.8. Terus yang kedua, di sini kita juga tidak dapat support langsung dari Elementornya. Ya cuman kelebihannya di sini kita bisa gratis. Nah, cuman menurut saya nih, kalau misal teman baru belajar ya, atau sekedar bikin-bikin website simple kayak gini, menurut saya pakai yang versi gratis sebenarnya udah cukup sih. Kecuali nanti kalian pengen bikin website yang lebih serius, atau mungkin kalian punya budget gitu ya buat langganan Elementor yang versi berbayar. Ya saran saya sih nanti kalian mendingan langsung pakai yang berbayar aja gitu. Nah, untuk contoh video tutorial kali ini, kita nanti akan pakai Elementor yang versi gratis aja. Nah, cara install Elementor versi gratis gimana sih caranya? Gampang. Yang pertama, ini kalian download dulu file Pro Elements-nya. Nanti kalian bisa masuk aja ke proelements.org. Nah, ini tinggal kalian download aja. Kalau semisal ini sudah kalian download, selanjutnya kita download juga file Elementornya.
Untuk file Elementornya nanti kalian bisa download di halaman website ini, dan untuk linknya nanti akan saya tulisin di deskripsi. So, kalau sudah masuk di halaman websitenya, ini kita geser aja ke paling bawah. Nah, di sini ada pilihannya yang bagian versi. Nah, untuk versinya ini kita samain dengan Pro Elements. Nah, di sini kan dia masih pakai 3.8, berarti di sini kita pilih juga yang 3.8.0. Terus kita unduh gitu. Nah, kalau misal kedua file tadi sudah kalian download, selanjutnya saya akan tunjukin gimana sih cara instalasi filenya tadi. Jadi caranya di sini kita balik lagi ke halaman admin WordPress kita, terus kita masuk ke menu plugin dan kita pilih add new. Terus kita pilih upload plugin dan kita cari file Elementornya. Yang pertama ini kita install dulu yang Elementornya ya. Terus kalian klik aja install now. Kalau sudah selesai upload, jangan lupa kalian aktifin. Kalau misal muncul kayak gini, ini kalian bisa tutup aja. Oke, jadi tadi Elementor sudah selesai kita install. Selanjutnya jangan lupa install juga file Pro Elementnya. Dan cara installnya juga sama ya kayak tadi, tinggal kita upload dan tinggal kita install. Kalau misal Pro Element dan Elementornya tadi sudah kalian install, jadi selanjutnya di sini kita akan masuk ke proses pembuatan website ya, atau pembuatan halaman bio link kita. So, cara bikin halaman gimana? Caranya itu gampang banget. Jadi di sini kita bisa masuk ke menu page, terus kita pilih yang add new. Di bagian title di sini kita bisa masukin judulnya ya bebas, nanti misalnya landing page kayak gitu, atau terserah nanti kalian bisa sesuaikan. Habis itu di bagian template. Nah, di bagian template di sini kita pilih template-nya adalah yang blank. Kalau udah, kita publish dulu. Oke, setelah dipublish, selanjutnya kalian klik edit with Elementor ya, biar di sini kita bisa bikin halaman websitenya itu menggunakan plugin Elementor. Nah, jadi sekarang di sini kita sudah masuk ya di halaman Elementornya. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan tunjukin gimana sih caranya membuat tampilan bio link kita menggunakan Elementor ini. Yang pertama kita bikin yaitu adalah bagian atasnya dulu nih, atau bagian sampul ya, atau cover kayak gini. Caranya tuh gampang. Jadi di sini kita klik dulu tanda plus dan kita pilih yang perseginya full kayak gini. Habis itu di bagian propertiesnya, di sini kita aktifin yang straight section. Nah, biar nanti dia bisa full gitu lebarnya. Selanjutnya untuk ngasih gambar, kita bisa masuk ke menu style dan di sini kita pilih yang classic. Nah, di bagian bawah di sini ada image, kalian klik aja. Terus tinggal kalian upload aja gambar sampul atau gambar cover yang pengen kalian gunakan tadi. Nah, kalau sudah ke-upload tinggal insert media. Nah, di sini untuk gambar covernya udah ke-upload gitu ya. Cuman di sini masih kecil banget. Cara dia biar lebar itu caranya kalian bisa masuk ke menu advance. Nah, di bagian fading ini kita buka kuncinya. Habis itu tinggal kita masukin nilainya. Yang pertama untuk top kita tulis 120, bottomnya juga 120 misalnya. Nah, jadi di sini dia udah lebar ya kayak gini. Dan selanjutnya untuk mengatur posisi gambarnya, kita bisa balik lagi ke menu style dan di bagian position kita pilih yang custom. Nah, jadi kita tinggal atur aja di bagian Y-nya ini. Nah, gitu tinggal kalian tentuin di mana nanti posisinya yang pas. Contoh kayak gini. Selanjutnya di sini kita akan coba gelapin sedikit gitu ya background atau covernya ini. Untuk menggelapin bagian sampul atau bagian gambar itu kalian bisa masuk di bagian background overlay. Nah, di sini kita kasih warna dulu. Misalkan di sini kita gunakan yang warna hitam gitu ya, biar dia agak gelap gitu. Cuman kalau misalkan pengen yang warna lain ya nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Selanjutnya untuk opasitasnya tinggal kalian tentuin seberapa gelap nanti untuk gambarnya. Contoh misalnya segini aja kayaknya udah cukup. Kalau udah, selanjutnya kita akan bikin yang bagian foto profil kita. Nah, cara bikinnya gimana? Caranya kita bikin lagi satu buah section, klik aja tanda plus, kita pilih yang full, kita tambahkan gambar gitu ya. Cara menambahkan gambar, kalian bisa masuk dulu ke library Elementor. Di sini ada pilihan image, tinggal kalian tarik aja ke tengah gitu. Terus tinggal kita upload aja gambar foto profil kita. Untuk mengatur ukuran gambar, kita bisa masuk ke menu style dan di sini ada pilihannya buat ngatur ukuran gambar. Selanjutnya biar sisi dari gambar kita itu tidak runcing ya atau tidak lancip kayak gini, itu kita bisa atur di bagian border radius. Nah, ini tinggal kalian naikin aja nilainya. Selanjutnya untuk memindahkan posisi dia biar dia itu bisa menutupin bagian sampul atau cover, itu caranya kalian masuk aja ke menu advance. Terus di bagian margin ini kita buka dulu gemboknya. Nah, setelah itu di bagian top ini kita kurangin nilainya gitu. Biar lebih cepat kita bisa ganti yang persen. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja. Selanjutnya
Di sini mungkin kita akan coba ganti dulu nih untuk warna background. Caranya itu gampang. Jadi di sini kita bisa masuk dulu ke menu setting. Nah, yang di kiri bawah kalian klik. Habis itu kalian masuk ke menu style. Nah, jadi di menu style di sini ada pilihannya background type. Nah, ini ada dua opsi ya. Kalian nanti bisa gunakan gambar. Ini tinggal kalian upload aja kalau misalnya kalian pengen backgroundnya itu gambar. Atau kalau misalnya pengen warna, tinggal kita klik aja di bagian color gitu. Contohnya kayak gini ya, nanti kalian tinggal sesuaikan aja sama yang kalian inginkan. Oke, untuk background sudah, selanjutnya kita akan bikin bagian nama kita. Untuk bikin nama, kita bisa balik lagi ke galeri Elementor, terus kita gunakan yang heading. Heading tinggal kita tarik ke bagian bawah foto profil kita. Nah, ini jangan lupa kita atur rata tengah. Untuk mengganti warnanya, kita bisa masuk ke menu style dan di sini kita pilih warnanya. Dan untuk ganti font, kita bisa masuk ke bagian tipografi. Kalian klik aja nih icon pensil. Yang pertama, kita bisa ganti fontnya dulu. Sebagai contoh, saya akan gunakan Povin. Dan untuk ukurannya, kalian juga bisa atur di bagian sini. Untuk nama sudah, berikutnya kita akan bikin biodata kita ya, biodata singkat kayak gini. Nah, caranya gimana? Caranya di sini kita bisa gunakan yang text editor dan kita taruh di bawahnya. Kita masuk ke menu style buat ngatur dan di sini kita atur dia rata tengah. Terus kita ganti fontnya juga nih kalau misalnya kalian pengen ganti. Contohnya aja kayak gini, nanti kalian bisa sesuaikan aja nih untuk biodatanya. Selanjutnya biar antara nama kita dan juga biodata kita tidak terlalu jauh ya atau jaraknya terlalu lebar kayak gini. Cara ngaturnya gimana sih? Caranya gampang. Jadi kalian klik dulu yang icon pensil ini. Habis itu kalian masuk ke menu advance. Terus di sini kita buka yang gembok di bagian margin. Jadi bagian top ini kita kurangin aja nilainya kayak gitu. Misalkan kita atur di -20. Selanjutnya kita akan bikin lokasi gitu ya, lokasi atau alamat kita. Untuk bikin lokasi ini kita bisa gunakan list icon. Nah, kalian bisa ketikkan aja di sini icon. Nah, kita gunakan yang icon list, kita taruh di bagian bawahnya. Nah, di sini ada 3 icon, kita hapus aja 2 dan kita sisakan 1. Terus buat ngedit ikonnya kita buka aja di menu item ini. Nah, yang pertama di sini mungkin kita akan ganti ikonnya dulu. Kita klik aja di bagian sini. Nah, di bagian sini ini banyak banget nih icon yang bisa kita pakai. Untuk lokasi sendiri di sini kita bisa pakai yang marker gitu. Nah, ini kita bisa gunakan yang ini. Selanjutnya kita ganti judulnya di bagian sini. Berikutnya kita akan atur, jadi masuk aja ke menu style. Kita atur dia rata tengah kayak gini. Terus kita buka yang di bagian icon. Untuk warna di sini kita bisa atur juga untuk warna ikonnya. Dan untuk judulnya di sini kita bisa atur juga. Biar jarak antara biodata dan lokasi kita tidak terlalu jauh. Nah, cara ngaturnya sama seperti tadi. Jadi kita bisa masuk ke menu advance, terus di bagian margin kita buka dulu gemboknya. Terus di bagian top tinggal kita kurangin nilainya. Misal kita atur di -30 deh kayaknya. Nah, kurang lebih kayak gini. Selanjutnya kita akan bikin bagian icon sosial media. Cara bikinnya gimana? Caranya gampang. Jadi di sini kalian bisa ketikkan aja sosial kayak gini ya di pencarian. Nah, di sini ada pilihannya sosial icon, tinggal kalian taruh aja di bagian bawah lokasi kita. Di sini muncul 3 buah icon sosial media dan kalau misalnya kalian pengen nambahin atau mengurangin, itu nanti kalian bisa atur di bagian list yang ada di sini. Contoh kalau misalnya kalian pengen tambah, kalian bisa klik aja add items. Terus kalau misalnya ganti icon, tinggal klik aja nih di bagian icon. Misal di sini kita tambahkan yang WA gitu ya, WhatsApp. Terus kita tambahkan yang lain, misalnya Instagram gitu ya. Nah, kayak gitu. Biar si icon ini kalau misal kita klik itu masuk ke halaman sosial media kita. Jadi jangan lupa di sini untuk linknya juga kita tambahin. Contoh nih di bagian Facebook, di sini kan ada nih yang link. Nah, jadi di sini kita masukin aja link menuju ke halaman Facebook kita. Nah, contohnya kayak gini. Jadi nanti ketika si icon sosial medianya kita klik, dia nanti akan menuju ke halaman ini gitu. Nah, begitu pula untuk Twitter, YouTube, dan sebagainya. Ini jangan lupa di bagian link kita bisa masukin. Berikutnya kita akan ganti tema dari icon sosial media ini. Biar nanti warnanya dia jadi hitam putih aja ya, kurang lebih kayak gini. Cara ngaturnya, di sini kita ubah dulu di bagian bentuk, kita pilih yang circle. Nah, biar dia bentuknya lingkaran. Terus buat ganti warna kita bisa masuk ke menu style dan di bagian color kita pilih yang custom. Yang pertama kita pilih yang primary color dulu, kita gunakan yang warna putih. Selanjutnya untuk secondary color ini adalah warna untuk ikonnya nanti gitu. Habis itu kita bisa atur juga untuk ukuran ikonnya di bagian sini dan kita bisa atur juga untuk jarak ikonnya.
Langkah berikutnya kita akan bikin sebuah garis ya, garis pembatas kayak gini. Cara bikinnya gimana? Caranya gampang. Jadi di bagian galeri Elementor di sini ada pilihannya divider ya atau pembatas. Itu kita taruh aja di bagian bawah sini. Nah, untuk jenis pembatasnya di sini ini ada banyak banget. Nanti kalian bisa sesuaikan aja yang mana menurut kalian cocok. Terus buat ganti warna pembatas, kita bisa masuk ke menu style dan kita pilih aja warnanya. Berikutnya kita akan bikin yang bagian tombol-tombol kayak gini. Nah, untuk bikin tombol kayak gini itu kita bisa bikin section dulu ya, section baru. Kita klik tanda plus dan kita pilih yang full. Kalau sudah, kita bisa masuk ke galeri Elementor dulu dan di sini ada pilihannya button atau tombol. Nah, ini kita bisa masukin aja. Nah, biar si tombol ini bisa lebar gitu ya. Nah, ini kan lebar nih, lebar kiri kanan kayak gini. Itu kita bisa atur di bagian alignment. Ini kita pilih yang justified gitu. Nah, jadi dia lebar. Untuk ukuran tombol kita pilih yang medium. Selanjutnya kita bisa tambahkan icon di bagian tombol ini ya. Contoh icon kayak gini. Cara menambahkan icon, kalian klik aja nih di bagian icon dan pilih yang icon library. Ya, tinggal kalian cari aja icon yang pengen kalian gunakan. Terus buat ganti tulisannya itu kalian bisa ganti di bagian sini. Nah, habis itu untuk linknya, nah ini kalian bisa tentuin. Jadi nanti kalau misal si tombolnya kita klik, itu nanti dia menuju kemana gitu. Linknya sudah, selanjutnya kita akan atur untuk warnanya. Buat ngatur warna sama seperti tadi, kita bisa masuk ke menu style dan kita atur aja di bagian sini. Oke, tombol pertama sudah. Selanjutnya kita akan bikin tombol yang kedua. Biar lebih gampang, ini bisa kita duplikat aja. Cara duplikat, kita klik kanan dan pilih duplikat gitu. Oke, sebagai contoh aja, di sini saya tambahkan ada 5 tombol. Nanti kalian bisa sesuaikan aja berapa banyak tombol yang kalian inginkan. Kalau bagian tombol sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu adalah video baru. Nah, ini sebenarnya nggak mesti video juga sih. Nanti kalian bisa ganti juga dengan foto gitu ya. Kalau misalkan pengen bikin galeri di bagian bawahnya atau sebagainya lah. Nanti kalian bisa sesuaikan aja. Sebagai contoh, di sini kita gunakan aja gitu ya video baru. Ini buat ngepromosiin video YouTube kita. Cara bikinnya gimana? Caranya gampang, sama seperti tadi kita bikin section baru dulu. Nah, kita pilih yang full, habis itu kita kasih judul. Cara bikin judul, kita gunakan heading, kita taruh di bagian sini. Habis judul, di sini tinggal kita masukin bagian yang videonya. Buat masukin video, kita bisa gunakan yang video. Nah, ini ada video, kalau misalnya kita gunakan video, atau kalau misal kalian pengen nampilin gambar, kalian bisa gunakan yang image. So, jadi langsung aja untuk bagian video kita tarik ke bagian bawah judul. Berikutnya di bagian link, nah ini kalian masukin aja link video YouTube kalian. Berikutnya di bagian pengaturan lagi kita bisa pilih yang image overlay. Fungsinya apa sih? Ini fungsinya biar nanti ini sih yang kayak judul di bagian atas dan juga kayak apa sih kayak icon-icon YouTube yang ini itu bisa hilang gitu ya. Cara ngilangin itu kita bisa gunakan yang image overlay. Kita nyalain, terus kita upload gambar yang pengen kita tampilin. Terus kalau misal kalian pengen ganti warna icon tombol play ini, itu nanti kalian bisa masuk aja ke menu style dan di sini kalian bisa tentuin warna tombolnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk bagian video. Setelah itu ya tinggal kita duplikat aja buat nambahin bagian video yang lainnya. Oke, bagian video sudah. Selanjutnya kita akan bikin bagian selanjutnya, yaitu adalah dash setup. Nah, ini sebenarnya opsional. Nah, sebagai contoh kan di sini saya pengen nampilin dash setup saya gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Ini nanti kita bisa ganti juga dengan yang lain. Misalkan kita bisa ganti dengan gear kamera gitu ya. Nanti kalian ganti-ganti aja di sini. Atau kalau misal kalian pengen nampilin produk, misalkan nih kalian punya Shopee Affiliate, TikTok Affiliate dan sebagainya. Ini nanti bisa kita ganti juga dengan tampilan produk. Jadi nanti kalau misal orang ngeklik bagian ini, nanti dia bakalan langsung masuk ke halaman pembelian produknya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, cara bikinnya gimana? Caranya gampang. Jadi kita bikin dulu section baru. Habis itu kita kasih judul sama seperti tadi. Selanjutnya buat nambahin bagian yang bawah ini kita bisa gunakan inner section dulu. Kenapa? Karena di sini kan kalau kita lihat ini kan ada dua bagian ya. Jadi bagian pertama ini buat nampilin gambar dan bagian yang kedua ini buat nampilin judul dan keterangan lainnya gitu. Nah, makanya di sini kita butuh inner section buat bikin dua bagian. Habis itu di sini kita atur misalkan 30-70 kayak gini. Jadi 30% buat nampilin gambar dan 70%-nya buat nampilin judul dan keterangan kayak gini.
So, jadi langsung aja yang pertama kita masukin gambar dulu. Cara masukin gambar, kalian klik di bagian yang kotak nih yang di bagian sini, terus masuk ke style dan kita upload gambarnya. Biar si gambar kita ini tidak kepotong, ini kan kepotong nih. Nah, cara ngaturnya gimana sih? Caranya gampang. Kalian klik dulu di bagian inner section ini. Habis itu di bagian height, ini kalian pilih yang min height. Nah, jadi dia bakalan muncul pengaturan kayak gini. Ini kita bisa atur untuk ukuran ketinggiannya. Contoh kita atur di berapa ya? 180 deh kayaknya ya, biar bagian sini itu bentuknya persegi. Terus untuk ngatur ukuran gambar, untuk size kita pilih yang cover. Nah, seperti itu. Habis itu untuk position kita pilih yang custom. Nah, ini tinggal kita atur aja posisinya. Selanjutnya kita akan atur di bagian sebelah kanannya. Jadi caranya kita klik yang kotak yang di sebelahnya. Kita masuk ke style karena di sini kita pengen ganti backgroundnya dulu ya. Kita pilih yang di bagian color dan kita tentuin backgroundnya. Background sudah. Selanjutnya kita akan tambahkan bagian judul dan keterangan lainnya. Untuk menambahkan judul kita bisa gunakan heading. Terus kita tambahkan judul yang kedua ini buat kasih keterangan produknya. Dan yang terakhir di sini kita kasih tombol gitu ya buat info selengkapnya. Jadi di sini untuk bagian tersebut kita bisa gunakan yang button. Dan di bagian link jangan lupa kalian masukin juga linknya. Jadi nanti kalau misal dia diklik dia nanti bakalan masuk ke halaman apa gitu. Selanjutnya kita tambahkan icon. Jadi kita bisa gunakan yang icon library. Terus kita gunakan icon arrow kayak gini. Berikutnya untuk warna tombol kita masuk ke style dan untuk warnanya di sini kita akan bikin jadi transparan. Buat bikin transparan ini yang paling bawah tinggal kalian geser aja ke paling kiri seperti ini. Gitu. Untuk bagian teks jangan lupa warnanya kalian sesuaikan juga. Langkah berikutnya biar si tombol ini dia rata kiri, ini kan masih agak ke kanan nih. Nah, cara ngaturnya itu kita bisa masuk ke menu advance, terus di bagian margin ini kita buka dulu nih icon kuncinya. Nah, jadi cara ngaturnya adalah di bagian pilihan yang left itu nilainya kita kurangin kayak gini. Kita atur sekitar minus 22 lah, kayaknya udah pas gitu. Jadi setelah ini tinggal kita duplikat aja untuk produk yang selanjutnya. Nah, setelah diduplikat di sini kan kalau misal kalian lihat dia agak mepet banget gitu ya. Nah, biar dia tidak mepet kayak gini, berarti ini kita bisa atur yang di bagian atasnya ini kalian klik dulu. Terus kita masuk ke advance, kita buka yang di bagian fading. Jadi di bagian bawah ini kita bisa kasih misalnya 20 gitu. Nah, jadi dia biar ada jarak. Jadi yang ini kita hapus terus kita duplikat ulang. Nah, untuk bagian di setup ini udah selesai ya. Dan yang terakhir kalian bisa tambahkan satu buah section lagi. Ini untuk bagian footer atau apa ya istilahnya kayak keterangan lah seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Ini nanti untuk tulisannya bisa kalian sesuaikan aja. Sampai sini apakah sudah selesai? Jawabannya belum gitu ya. Karena tampilan yang kita bikin ini sebenarnya masih tampilan untuk desktop gitu. Atau tampilan yang kalau misal websitenya dibuka lewat laptop, PC, dan sebagainya. Kalau misal dibuka di HP ini tampilannya kayak gimana sih? Nah, itu kita bisa gunakan fitur responsif dari Elementor. Kalian bisa klik aja yang di bagian bawah. Nah, ini kan masih tampilan desktop. Sekarang kita akan ganti tampilan mobile. Nah, jadi nanti kalau misal dibuka di HP dia tampilannya bakalan kayak gini. Nah, ini kan masih kurang pas nih. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan atur untuk tampilan mobilenya. Yang pertama kita mulai dari yang paling atas dulu yaitu cover. Kalian klik. Jadi di sini kayaknya ini terlalu tinggi ya. Berarti di sini kita atur di bagian fadingnya, misalkan kita atur 50-50 atau mungkin 60-60 deh kayak gini. Nah, kayaknya 60-60 udah pas gitu. Terus jangan lupa kita atur juga untuk ukuran dari gambarnya. Selanjutnya untuk gambar di sini dia jadi lingkaran ya, berarti di bagian border radius kita bisa atur misalnya 20. Nah, kurang lebih kayak gini kayaknya udah pas gitu ya. Terus jangan lupa di bagian marginnya tadi di sini kita atur juga nih biar posisinya lebih pas. Misalnya minus 22, tadi kan minus 20 tuh. Terus untuk judul nih kayaknya terlalu besar. Berarti di sini untuk ukuran judulnya juga kita bisa kecilin. Nah, begitu pula yang di bagian bawah kita atur ukurannya. Oke, jadi untuk bagian atas nih sudah saya atur ya. Jadi ukurannya sudah saya sesuaikan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, cuman permasalahannya di bagian di setup atau di bagian produk di sini tampilannya masih agak kacau. Nah, cara memperbaikinya gimana? Caranya ini gampang banget. Yang pertama kita klik dulu yang ini yang ada tanda kotak nih yang di bagian atas. Kita klik. Terus kita masuk ke bagian layout. Nah, di sini untuk kolom webnya
kita atur yaitu adalah 30 gitu. Karena kan tadi kita pengennya adalah 30 dan 70. Nah, begitu pula untuk yang kotak di bawah, kita atur weight-nya adalah 70% kayak gitu. Nah, jadi dia posisinya bakalan sama kayak tadi. Berikutnya yang kita atur yaitu adalah ketinggiannya. Untuk mengatur ketinggian, kita bisa klik tadi yang di bagian sini. Nah, jadi di bagian layout, nah ini kan ada nih minimum height, tinggal kita sesuaikan aja. Nah, kalau misal minimum height-nya ini tidak bisa kita atur, cara ngatasinnya gimana? Caranya gampang. Jadi yang pertama untuk judulnya kita atur dulu nih untuk ukurannya. Jadi di sini untuk ukuran atas kita kecilin, terus yang ini juga kita kecilin. Nah, kalau sudah dikecilin, maka tadi bagian minimum height ini kayaknya sudah bisa kita atur. Kalau misal masih belum, berarti di sini masih ada yang perlu kita atur, yaitu adalah bagian marginnya. Nah, kita atur dulu nih untuk margin di bagian tombol. Kayaknya ini kita coba naikin ya. Kita buka gemboknya, terus bagian top ini kita kurangin nilainya gitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk settingannya. Jadi di sini untuk posisinya sudah pas. Yang langkah berikutnya tinggal kita sesuaikan juga untuk bagian yang lainnya. Oke, jadi untuk bagian bawah di sini untuk posisi dan letaknya sudah saya atur ya. Jadi di sini untuk tampilannya ini udah pas gitu ya. Ya sampai sini sebenarnya untuk proses pembuatan halaman BioLink kita udah selesai. Nah, yang terakhir jangan lupa ini hasil kerja kalian ya, atau hasil pembuatan website kita ini jangan lupa disimpan dulu. Cara nyimpan ini kalian klik aja tombol update yang di bagian bawah sini gitu. Kalau sudah disimpan, sekarang kita akan coba preview dulu. Jadi kita kunjungi nih halaman website kita. Nah, kalau sebesar nih tampilannya masih kayak gini nih, bukan tampilan BioLink tadi, ya ini jangan lupa kalian atur dulu biar ketika websitenya dibuka dia bakalan muncul tampilan seperti ini. Cara ngaturnya gimana? Caranya gampang. Jadi kita bisa balik lagi ke halaman WP admin website kita tadi. Selanjutnya itu kalian masuk ke menu settings dan masuk ke bagian reading. Habis itu di sini kita pilih yang static page dan di bagian homepage ya tinggal kita tentuin halaman apa yang pengen kita tampilin di bagian awal. Sebagai contoh, tadi kan kita bikin halamannya yaitu adalah landing page. Jadi kita pilih aja landing page. Kalau udah tinggal kita simpan. Kalau sudah disimpan, selanjutnya kita preview lagi. Jadi kita kunjungi halaman website kita. Nah, maka ketika websitenya dikunjungi, maka muncul tampilan BioLink kita, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, cuman di sini ada sedikit agak kurang bagus nih ya. Jadi di bagian atas dari sampul ini masih kelihatan ada bagian kosong. Nah, cara ngatasinnya gimana sih? Caranya ini gampang. Jadi kita balik lagi ke Elementor kita tadi. Selanjutnya kita klik nih yang di bagian paling atas yang titik-titik ini. Setelah itu kita masuk ke Advanced. Setelah itu kita buka gembok nih di bagian margin dan kita kurangi nilai di bagian top. Sekitar berapa ya? Minus 30 kayaknya udah pas gitu. Nah, begitu pula untuk tampilan yang desktop, kita atur juga marginnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa kita simpan. Kalau sudah disimpan, sekarang kita coba preview lagi. Nah, jadi di sini untuk posisinya udah pas gitu ya. So, jadi untuk tampilan BioLink kita atau halaman website kita kurang lebih tampilannya seperti ini gitu. Nah, ini buat nge-preview tampilan HP, kalian bisa klik kanan, pilih inspect. Habis di inspect ini kan ada nih icon kayak icon HP gitu, kalian bisa klik. So, jadi tampilan dari halaman website kita kalau misalnya dibuka di HP, tampilannya kurang lebih seperti ini gitu. Dan video nih kalau misalnya diputar, nah ini kalau diklik dia bakalan memutar otomatis videonya kurang lebih kayak gini. So, kurang lebih seperti itu untuk video tutorial kita kali ini seputar gimana sih caranya bikin website BioLink atau ala-ala Linktree kayak tadi. Dan sekali lagi jika misal kalian pengen dapetin diskon 75% buat langganan hosting dan domain di Nego Store tadi, jangan lupa nanti kalian bisa kunjungi aja melalui link yang sudah saya tulisin di deskripsi video ini. So, terima kasih banget nih buat kalian semua yang sudah menonton video kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Kalau gitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.